Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Salim bercerita, pada suatu hari, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam keluar menemui para sahabatnya dengan mengenakan jubah dan pakaian dari bahan bulu. Nabi Isa waktu itu mengenakan celana pendek, tidak mengenakan penutup kepala, rambut kepala dan kumisnya dipotong. Nabi Isa keluar sambil menangis, kondisinya kusut dan pucat karena lapar. Kedua bibirnya kering karena haus, rambut dadanya beserta rambut lengan dan rambut betisnya itu sangatlah lebat. Lalu Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, "Assalamualaikum. Saya adalah orang yang menempatkan dunia pada tempatnya dengan izin Allah, bukannya untuk ujub dan sombong. Wahai Bani Israel, sepelekanlah dunia, maka dunia akan tunduk dan ringan bagi kalian. Jangan rendahkan akhirat, karena jika engkau merendahkan akhirat, maka dunia akan menjadi berharga dan sulit bagi kalian, karena dunia tidak layak dihargai, dimuliakan, dan dihormati." Lalu Nabi Isa bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian di mana rumahku?" Para sahabatnya pun balik tanya, "Di manakah rumahmu, wahai Ruhullah?" Nabi Isa menjawab, "Rumahku adalah masjid-masjid, parfumku adalah air, laukku adalah lapar, kendaraanku adalah kedua kakiku, pelitaku di malam hari adalah rembulan, tempat tinggalku di musim dingin adalah tempat-tempat yang kering, buah-buahan dan tanaman harumku adalah tanaman-tanaman bumi yang dimakan oleh binatang buas dan binatang ternak. Pakaianku adalah bulu, syiarku adalah rasa takut, teman-temanku adalah orang-orang lemah dan kaum fakir miskin. Saya masuk di waktu pagi, sementara saya tidak punya apa-apa, dan saya masuk di waktu sore, sementara saya juga tidak punya apa-apa. Namun, saya tetap bahagia dan senang tanpa mempedulikan siapa yang lebih kaya dariku dan siapa yang lebih untung dariku." Disebutkan bahwa Nabi Isa bin Maryam mengenakan jubah dari bahan bulu selama 10 tahun. Setiap kali ada bagian yang sobek, maka dia menjahitnya dengan tali. Selama 40 tahun berturut-turut, Nabi Isa tidak pernah meminyaki rambutnya. Kemudian, ia pun meminyaki rambutnya dengan minyak lemak. Nabi Isa berkata kepada kaum Bani Israel, "Wahai Bani Israel, jadikanlah masjid sebagai kamar dan jadikanlah kuburan sebagai rumah. Jadilah kalian seperti tamu. Tidakkah engkau lihat dan perhatikan burung-burung yang ada di langit? Burung-burung itu tidak menanam dan tidak pula memanen, tapi Tuhan memberinya rezeki. Wahai Bani Israel, makanlah dari roti gandum dan sayuran-sayuran bumi. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan mampu mensyukuri sebagaimana mestinya, apalagi jika engkau makan makanan yang lebih baik dari itu." Nabi Isa berkata lagi kepada para sahabatnya, "Jika kalian memang saudara dan sahabatku, maka persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi permusuhan dan kebencian dari manusia. Jika kalian tidak bisa melakukannya, maka kalian bukanlah saudara dan sahabatku. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa meraih apa yang kalian cari kecuali dengan meninggalkan apa yang kalian hasrati. Kalian tidak akan bisa menggapai apa yang kalian senangi kecuali harus dengan kesabaran dan ketegaran kalian menghadapi hal-hal yang kalian benci. Waspadalah kalian terhadap pandangan mata, karena sesungguhnya pandangan mata menanamkan syahwat dalam hati. Maka berbahagialah orang yang pandangannya di dalam hatinya, bukan hatinya di dalam pandangannya. Betapa jauh apa yang telah lewat, dan betapa dekat apa yang akan datang. Celaka bagi pecinta dunia.
Bagaimana dia mati dan meninggalkan dunianya? Dia memberikan kepercayaan kepada dunia, tapi dunia mengkhianatinya. Dia percaya kepada dunia, tapi dunia menipu, memperdaya, dan mengelabuinya. Celaka bagi orang-orang yang terperdaya oleh dunia. Mereka dihampiri dengan segera oleh apa yang mereka benci. Mereka didatangi oleh apa yang diancamkan kepada mereka, dan mereka berpisah dengan apa yang mereka senangi. Janganlah kalian suka banyak bicara dengan selain zikrullah, karena jika kalian suka banyak bicara dengan selain zikrullah, maka hati kalian akan menjadi keras karenanya. Karena sesungguhnya hati yang keras itu jauh dari Allah, tetapi kalian tidak menyadarinya. Selanjutnya, diceritakan oleh Jarir. Dia berkata, dulu ada seorang laki-laki yang menemani Nabi Isa bin Maryam. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka berdua sampai di tepi sebuah sungai. Kemudian, mereka berdua berhenti untuk istirahat dan makan siang. Waktu itu, mereka berdua membawa 3 potong roti. Lalu, mereka berdua memakan 2 potong roti dan menyisakan 1 potong roti. Selesai makan, Nabi Isa beranjak ke sungai untuk minum. Ketika kembali, dia tidak mendapati lagi sepotong roti yang masih tersisa tadi. Lalu, Nabi Isa bertanya, siapa yang mengambil rotinya? Laki-laki itu menjawab, saya tidak tahu. Selanjutnya, mereka pun berdua melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabi Isa melihat seekor kijang betina bersama 2 anaknya. Lalu, ia pun memanggil salah satu anak kijang tersebut. Anak kijang itu pun berjalan mendekat. Lalu, Nabi Isa menyembelihnya dan memanggang sebagian dagingnya. Kemudian, mereka berdua menyantapnya. Setelah itu, lantas Nabi Isa berkata kepada anak kijang yang telah disembelih tersebut, berdirilah dengan izin Allah. Tiba-tiba, anak kijang tersebut kembali hidup dan berdiri, lalu kijang itu pun pergi. Setelah itu, Nabi Isa berkata kepada kawannya itu, saya bertanya kepadamu, demi dia yang telah memperlihatkan ayat ini kepadamu, siapakah yang telah mengambil roti tersebut? Lantas, orang itu pun menjawab, saya tidak tahu. Lalu, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tempat berair. Lantas, Isa menggandeng tangan orang tersebut dan membawanya berjalan di atas air tanpa tenggelam. Lalu, Nabi Isa bertanya kepadanya lagi, saya bertanya lagi kepadamu, demi dia yang telah memperlihatkan tanda kekuasaannya ini kepadamu, siapakah yang telah mengambil roti tersebut? Orang itu pun menjawab, saya tidak tahu. Lalu, mereka berdua terus berjalan hingga sampai di sebuah gurun. Di sana, mereka berdua berhenti. Lalu Nabi Isa mengambil tanah. Lalu Nabi Isa berucap, jadilah emas dengan izin Allah. Tiba-tiba, tanah itu pun berubah menjadi emas. Lalu, Nabi Isa membaginya menjadi 3 bagian dan ia berkata, 1 bagian untukku, 1 bagian untukmu, dan 1 bagian lagi untuk orang yang mengambil roti tersebut. Lalu, orang tersebut pun menjawab, wahai Isa, sayalah yang mengambil roti tersebut. Lalu Nabi Isa berkata kepadanya, jika begitu, semua emas ini untukmu. Setelah itu, Nabi Isa berpisah dengan orang tersebut dan masing-masing berjalan sendiri. Setelah berpisah dengan Nabi Isa, orang tersebut berpapasan dengan 2 orang di gurun, sementara dia membawa emas yang banyak. Melihat hal itu, lantas kedua orang tersebut berniat merampok dan membunuhnya. Lalu, orang itu berkata kepada perampok tersebut, tolong, jangan lakukan itu. Saya rela membagi emas ini dengan kalian berdua, dengan cara kita bagi 3. Setelah mereka masing-masing mendapat 1 bagian,
Salah satu daripada perampok itu berkata kepada orang tersebut, "Sekarang, salah satu dari kalian pergi ke kota untuk membeli makanan." Akhirnya, salah satu dari mereka pun ditugaskan pergi ke kota untuk membeli makanan. Selama di perjalanan, orang yang disuruh membeli makanan ke kota bergumam dalam hati, "Untuk apa saya harus berbagi emas tersebut dengan mereka? Saya akan membunuh mereka dengan cara membubuhi makanan ini dengan racun." Sementara itu, dua orang yang menunggu di gurun berkata, "Untuk apa kita memberikan sepertiga emas ini untuk orang itu? Bagaimana jika kita bunuh saja orang itu sekembalinya dia dari membeli makanan? Lalu, emas yang ada kita bagi di antara kita berdua." Mereka berdua pun sepakat. Kemudian, mereka membunuh temannya itu ketika dia kembali dari membeli makanan. Setelah itu, mereka berdua menyantap makanan yang telah dicampur racun tersebut, hingga akhirnya mereka berdua juga mati. Demikianlah, mereka bertiga akhirnya tergeletak mati, semua di samping tumpukan emas di tengah gurun. Abdullah bin Muhammad mengatakan, pada waktu itu, Nabi Isa lewat di tempat kejadian tersebut. Lalu, Nabi Isa berkata, "Inilah dunia, maka waspadalah terhadapnya." Wallahu a'lam bis-shawab.